riset platform survei daring Jakpad, pada 2019 anak dan remaja usia 15-19 tahun adalah pengguna vape terbanyak di Indonesia. Dan pengguna vape sejauh ini tidak didominasi jenis kelamin tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Spensaka, kembali lagi di podcast kita Bismart, Bincang Enjoy bersama OSIS menuju generasi hebat. Udah lama banget nih Kak, kita gak podcast. Itu awalnya itu dari cuti lebaran Kak, terus keterusan sampai sekarang. Keenakan ya Allah. Jadinya lupa gitu guys. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Felinya gimana? Alhamdulillah dong, apalagi dengan adanya podcast, aku tuh makin gembira gitu Kak, makin seneng gitu Kak. Seneng kenapa tuh? Seneng pengen ngebelajar lagi gitu Kak. Kamu sama sobat-sobat Spensaka. Bener banget. Waduh. Sekarang membahas tentang apa nih, Dek? Nah, tentunya para sobat Spensaka udah pada tahu ya, soalnya kan di judul udah ada guys. Udah ada. Jadi mereka tuh klik udah pasti tahu dong judulnya nih apa. Nah. Kita akan membahas tentang apa. Jadi, di podcast kali ini kita akan membahas tentang vaping menjadi tren di kalangan Gen Z. Oh, Gen Z ini zamannya kita ini Kak. Generasinya kita ini. Waduh. Sepengetahuan Kak Feni nih, Vel, vape merupakan rokok elektrik yang di dalamnya berisi cairan nikotin. Berbeda dengan rokok. Rokok merupakan benda yang di dalamnya berisi tembakau. Itu merupakan perbedaan yang Kak Feni ketahui gitu. Nah, Feli juga sempat baca-baca ya Kak dari artikel, yaitu artikelnya www.detik.com. Nah, ternyata resiko vaping lebih jauh rendah daripada resiko rokok. Itu benar gak sih Kak? Waduh, kamu tanya ke Kak Feni. Kak Feni tanya ke siapa dong? Kak Feni baru tahu sumpah. Iya, baru tahu juga. Baru tahu. Jadi kita mungkin biar lebih ngebahasnya nih, biar lebih dalam gitu kan. Apalagi kan vaping nih sekarang menjadi tren di kalangan Gen Z gitu ya. Dan sekarang tuh Jadi mungkin kita panggil ahlinya nih, Vel. siapa tuh Kak? Bintang tamu Kira-kiranya tuh, kita Kak? kali ini. Sambut saja Bu. Iya, bareng-bareng ya Kak. Siapa aja tuh? Siapa tuh bintang tamu kita kali ini? Yaitu Dr. Hajah Yesi Rahmawati SPOG, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum, Ibu Yesi, Dokter Yesi. Gimana nih Bu, kabarnya nih Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini senang sekali ya, ini ada dua cewek cantik nih, ditemani cewek cantik dari SMP 1 Keraksaan ya. Iya. Keren sekali, alhamdulillah, semangatnya dulu, wah keren ya. Sehat-sehat semua ya. Iya, alhamdulillah Bu, Bu. sehat. Mudah-mudahan yang di luar kita sehat semua ya. Amin. Semangat. Nah Bu, sekarang ini kan lagi acara ngobras. Nah, mohon maaf, Bismart. Iya, Nah, acara Bismart. Nah, boleh perkenalan dulu mungkin Iya. Dokter Yesi. perkenalan diri, terus latar belakang pendidikan juga Ibu, biar pemirsa itu pada tahu Bu, gitu. Oke, siap. Oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan ya untuk para adik-adik semua, Bapak Ibu guru dan seluruh yang penggemar dari Bismart. Bismartnya SMP Negeri 1 Keraksaan ini ya, perkenalkan. Saya Dr. Yesi Rahmawati, spesialis kebidanan dan kandungan, sebagai konsultan obstetrik ginekologi sosial, kemudian saya juga sebagai magister hukum dan magister kesehatan, serta sebagai fellowship ISQA. ISQA itu untuk akreditasi internasional ya, Dek. Jadi di sini saya ingin menyemangati adik-adik bahwa adik-adik nanti jenjang pendidikan itu harus sampai setinggi mungkin ya. Dan insya Allah Bu Dokter sekarang ini juga masih sebagai mahasiswa
mahasiswa S3 dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Nah, sehingga saya sangat berharap adik-adik khususnya SMP Negeri 1 Krosaan ini ambil pendidikan setinggi mungkin, semaksimal mungkin ya. Kebetulan Bu Dokter sehari-harinya berdinas di RSUD Waluyo Jati Keraksaan Probolinggo, kemudian juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo. Ya, betul. Alhamdulillah ini sudah periode yang kedua ya. Jadi insya Allah tahun ini terakhir 7 tahun di IDI, tapi Bu Dokter masih sebagai sekretaris di IDI wilayah Jawa Timur. Kemudian masih ada di organisasi sekretaris POGI Malang. POGI itu untuk Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Jadi khusus untuk dokter kandungan. Kemudian ada di HOPSI. Kemudian juga sebagai penasehat DPD Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur. Kemudian juga pengurus Dokter Ahli Hukum Indonesia, pengurus pusat ya, pengurus DPP dan juga pengurus DPD Jawa Timur. Jadi saya benar-benar untuk adik-adik OSIS ini semangat ya. Jadi walaupun amin. dibilang sibuk, kita pasti sibuk, tetapi kita harus bisa memanfaatkan ya waktu kita itu semaksimal mungkin. Jadi tetap berorganisasi, tetap belajar, tetap jangan lupa beribadah itu nomor satu ya. Nomor satu. Apa targetnya? Kalau misalnya yang lain mungkin ya kita yang penting ibadahnya rajin, rutin ya kan? Ngajinya jangan lupa. Mungkin dari latar belakangnya Dokter Yesi ini sudah berpengalaman ya. Masya Allah sekali ya Fel. Jadi Dokter Yesi ini mungkin contoh buat Feni nih Dok. Nanti Dok, supaya kalau misalnya Feni nanti lanjut ke jenjang berikutnya biar lebih tinggi lagi gitu harus ya, wajib ya. Oke Dok. Ya. Nah, Fel, seperti yang kita sudah bahas tadi ya Bu, bahwasannya vape itu lebih minim Bu resiko berbahayanya daripada rokok. Nah, apakah itu benar Bu? Menurut Dokter Yesi itu bagaimana? Ya, baik. Jujur untuk topik hari ini menarik sekali ya kita ya. Jadi memang sebenarnya vape itu kenapa sih kok kita ujuk-ujuk siang ini membahas vape ya. Jadi vape itu sebagai bagian dari napsa sebenarnya ya. Jadi narkotik ya kan, psikotropika dan zat adiktif. Nah, vape itu di bagian yang zat adiktif, yang ketagihan ya kan. Jadi kalau narkotika ngeri kan akibatnya. Habis itu masih psikotropika, obat-obatan penenang juga masalahnya juga nanti itu perlu kita bahas sendiri. Lah, yang zat adiktif ini diantaranya adalah rokok dan vape. Vape itu yang rokok elektrik kan sekarang ini, bahkan dari smartphone kita bisa diisi sesuatu sehingga kita bisa ngebul gitu lah. Akhirnya kan bahaya kan, ada rasa-rasanya begitu juga. Lah yang ini Dek ya, kita kan nggak tahu sebenarnya seberapa kuat tubuh kita. Sehingga walaupun mungkin dinyatakan oh ini aman-aman, tetapi kan berapa banyak partikel ya yang masuk ke dalam tubuh kita, itu kan kita juga tidak bisa sama setiap orang. Sehingga untuk amannya adik-adik sudah hentikan diri kalian dari merokok. Stop sudah, merokok jenis apapun tentunya itu berbahaya. Jadi kita tidak sekedar ini dosisnya aman kok jadi kita boleh, tidak. Tetap bagaimanapun kalau kita ingat itu adalah hal yang sangat dilarang. Manfaatkanlah generasi kalian itu betul-betul untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi jangan terus beranggapan oh vape ini dosisnya rendah, saya mau pakai nyoba-nyoba. Kalau bisa stop. Berarti vape ini lebih rendah. Memang dia lebih rendah dosisnya dinyatakan, tetapi kembali efek sampingnya begitu masuk ke dalam tubuh kan. Vape itu kan istilahnya ada nikotinnya dinyatakan rendah, tetapi dia ada partikel atau gas ya, cairan yang dimasukkan yang kalau terhirup ke dalam tubuh manusia itu misalnya dia masuk ke dalam paru-parunya, itu dia juga sebagai menyebabkan penyebab kanker gitu loh. Berarti kalau misalnya vape ini perlahan-lahan membunuh gitu betul. Perlahan-lahan ya. Jadi bahaya banget. Lebih bahaya mungkin ya Vel, karena kan kita tidak merasakan dampaknya secara langsung gitu kan. Terus kalau misalnya tadi itu kan Dokter Yasi menjelaskan kalau misalnya vape ini lebih minim bahayanya daripada rokok. Nah, kalau misalnya dari yang awalnya perokok menjadi vaping tuh bagaimana Dok? Ya, saya koreksi ya. Jadi bukan efeknya lebih minim, enggak. Tetapi itu memang dia tetap merasa puas kan dia dengan merokok itu. Tetapi sebenarnya tetap lebih aman tidak merokok. Enggak sama sekali ya. Enggak sama sekali ya. Jadi memang tugas kita adalah stop
merokok. Karena efek sampingnya itu luar biasa. Jadi yang bisa kita kampanyekan adalah nggak ada rokok elektrik. Rokok ini sebenarnya tetap semuanya dilarang. Itu ya. Terus Jadi kalau kita mau sehat nih, ya kan, ya itu yang harus benar-benar Itu sih. adik-adik stop, sudah nggak usah jauhin itu. aja ya. Ya, betul. Ya. Lebih baik itu lebih baik Hmm. mungkin ya. Iya, Lebih baik betul. jauh daripada mencari hal-hal yang halal yang lainnya, mencoba segala hal supaya menjadi halal gitu Iya. kan. Itu kan lebih berbahaya ya kan. Betul, iya. Emangnya dampak dari vape itu apa sih, Bu? Ya, dampak dari vape itu sebenarnya hampir sama dengan dampak merokok secara Mm-mm. umumnya. Larinya kemana-mana coba tuh ya. Yang pertama namanya dia ada nikotin, pasti kan tuh ketagihan, ya kan. Penenang gitu ya. Kemudian dia juga merasa ya lebih, memang sih Gen Z ya tadi ya. Iya. Ya, generasinya kita ini. Kesannya ngebul bareng-bareng, ya kan, uapnya banyak. Bahkan sekarang ini sudah mulai perempuan-perempuan juga sudah mulai itu yang kalau bisa jangan hidup dalam kondisi budaya yang nggak bener gitu loh, maksud Bu Dokter ya. Jadi ayo ajak teman-teman kita hindari semua itu. Dampaknya itu tadi, dia ketagihan, dia merusak kepikiran paling enggak kan, dia larinya kan ke pusat saraf di otak. Otomatis kalau sarafnya sudah terganggu, yang paling ekstrimnya dia bisa kejang-kejang otot, kejang-kejang otaknya. Kemudian juga nanti jangka panjangnya dia masuk ke paru-paru kan, kanker paru-paru. Kemudian walaupun dinyatakan di mulut, nanti juga bisa menyebabkan kanker mulut ke depannya. Kemudian yang paling ekstrim nih, Bu Dokter kan dokter kandungan ya, yang paling orang-orang belum sadari, generasi kita belum sadari itu nanti bagaimana kalau mohon maaf ya terjadi kemandulan. Nah, itu baru Ternyata bisa iya, menyebabkan kemandulan juga. betul. Ini salah satu, kebetulan Bu Dokter ngambil S3 nih, salah satu teman Bu Dokter, beliaunya sedang mengambil juga meneliti bagaimana efek vape ini untuk masalah bagaimana nanti dengan produksi sperma. Nah, ini kan nanti bingungnya kapan? Pada waktu sudah menikah, ya kan? Loh, kok nggak hamil-hamil istrinya? Nah, itu jadi Ini masalah. maksudnya istrinya yang menggunakan vape gitu ya. Iya. Tapi Suaminya kalau- juga loh. Oh, Iya, iya. karena suaminya pakai vape kan. Nah, otomatis spermanya kan terganggu tuh produksinya, karena kan rokok itu sebenarnya walaupun gambarnya rokok dapat menyebabkan ini, tapi orang nggak ada yang takut tuh. Lah, ya kan? Aja tuh. Nah, ini makanya nih adik-adik OMP Sakra nih, ayo semangat kampanye ya. Jauhin Jelasin. vape, jauhin rokok. Betul, itu yang adik-adik harus paling utamanya di situ. Sudah, nggak usah berpikir dosis, nggak usah ini, tapi efek sampingnya. Nah, itu ya. Nah, itu kan tadi dampak dari pengguna nih, Bu. Ya. Nah, dampak bagi sekitar yang apa ya, Bu? Yang kena apa asapnya, Iya, asap betul. vape gitu, Apakah Bu. itu juga mempengaruhi kesuburan? Iya. Ya, jadi kalau yang di sekitar itu namanya kan perokok pasif, ya kan? Walaupun ini justru kalau dalam jangka lama terus-menerus itu juga pasti akan ada dampaknya, ya kan? Apalagi nanti ya awalnya sama temen, ya kan, temennya rokoknya, aduh baunya aja kalau kita nggak kuat itu kan bener-bener wow gitu kan? Kuat nggak kira-kira, ke perut sakit nggak? Iya, Bu. Biasanya Hari yang aja, punya sesak ya gitu kan? Bu. Biasanya sih yang pengaruh Makanya itu ya, jadi kalau kita saling melihat ya, mudah-mudahan di SMP 1 ini nggak ada yang merokok ya, mudah-mudahan harapan kita, dan memang kita harus betul-betul detail loh ya, cek tuh mungkin dari masing-masing kelas ya, cek ada nggak bau yang mulai bau, kamar mandi dicek, kemudian lingkungan sekitar sekolah tuh, misalnya teman-teman di depan lingkungan sekolah ada nggak yang kira-kira di sana, sweeping aja mungkin dari OSIS itu, begitu ketemu mau diapain, buat protokol SOP. Jadi kalau ketemu misalnya melakukan rokok misalnya merokok, nah sekolah harus melakukan apa, sampaikan ke orang tua, sehingga nanti misalnya ketemu ya kan, jadi misalnya ada sesuatu sekolah melakukan tindakan ini, orang tua akan paham. Jadi memang kalau di SMP 1 Keraksaan tuh harapannya betul-betul bisa bebas rokok gitu ya. Bahayanya rokok juga bukan untuk ini ya, Bu, pengguna, Tapi juga untuk Sekitar, orang iya, aromanya, karena itu juga asapnya. mengandung ininya juga kan, dan bahkan dinyatakan perokok pasif itu sebenarnya lebih berbahaya. Rokok sip ini apa sih, Bu? Ya, jadi misalnya tuh di lingkungannya ada yang merokok, ya kan, bau asapnya kan masuk. Iya. Sehingga kalau untuk ibu-ibu atau wanita reproduksi tuh, karena suaminya yang merokok, waktu istrinya hamil, melahirkan prematur. Berhenti aja gitu ya. Prematur, larinya itu ke sana. Kenapa? Karena dia sudah mulai keracunan dari situ. Jadi kita sekarang ini, Bu Dokter juga sedang meneliti itu. Kenapa sih kok di Kabupaten Probolinggo itu prematurnya tinggi banget ya? Karena kan pertanyaan Bu Dokter cuma gini, Bu, Pak, Bapak merokok itu
bukan bertanya begini, bukan bertanya, "Bapak merokok enggak?" Pertanyaan dokter bukan gitu. "Pak, kalau merokok satu pak jadi berapa hari?" Itu pertanyaannya. Jadi langsung jawabnya, "1 pak sehari, 1 pak 2 hari." Ada yang seperti itu. Lah yang seperti itu yang betul-betul kita itu harus harus kita hentikan. Ayo dong, daripada uangnya dibuang-buang, sayang nggak? Sayang banget Bu, rokoknya agak murah gitu ya. Betul. Untuk perokok pasif ini kayaknya udah ini ya Bu, tidak jarang kita Ketemui. Terus sarannya dokter nih apa Bu untuk Ya, perokok menjauhi yang seperti gitu. itu Bu? Satu nih, kampanye. Mulai dari mana? Dari keluarga kita sendiri. Dek Feni, orang tuanya ada yang merokok? Nggak Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah Luar hanya biasa, itu tepuk guys. tangan dulu ya. Oke. Satu pun di Nggak ada keluarga ya? ini alhamdulillah nggak ada yang ngerokok. Alhamdulillah, ini contoh nih. Lah, misalnya pastikan Dek Feni punya keluarga yang lain, misalnya kan saudara, om, ya kan, om, adik, merokok enggak. Mulai tuh Dek Feni saya mulai nanya Feli ya. Banyak tuh, ada yang ngerokok enggak? Ayo dihentikan, efeknya begini, kampanye sedikit-sedikit, ya kan? Nah, lama-lama kalau semua bergerak, tentunya pasti bisa stop, ya kan? Apalagi Bisa tahu nggak berhenti tuh, gitu ya. sekarang ini rokok itu penyebabnya. Otomatis penyakit yang lain yang ikut lagi apa tuh? TBC. Kabupaten Probolinggo ini masih tinggi TBC-nya juga. Ya kan? Karena apa? Rokoknya membuat lingkungan nggak bagus. Penyakit mudah ngumpul. Rumah mungkin ventilasinya nggak bagus kan? Lah, sudah merokok, ventilasi nggak bagus, penyakitnya datang ngumpul semua. Jadilah TBC kita juga masih sangat tinggi. Itu larinya ke sana deh. Jadi jangan hanya berpikir, oh efeknya cuma begini, tetapi akibat jangka panjangnya tuh yang benar-benar luar Bahaya biasa. banget ya. Mm-mm. Terus cara yang bisa kita lakukan nih Bu, Mm-mm. kita nih kan sebenarnya bukan perokok gini. Ya. Terus di lingkungan kita ada seorang yang perokok. Cara kita bisa menghentikan tuh gimana Bu? Bahasanya harus halus. Bapak, mohon maaf, misalnya ya, atau teman, minta tolong dong. Ya, paling enggak minimal tidak merokok di sini, tidak Iya, sebagai iya. penghirup Iya, iya. asap rokok, ya kan, tidak menjadi perokok pasif. Kalau bisa dihentikan sambil mungkin bikin selebaran-selebaran kecil bahwa efeknya begini, namanya usaha, apapun kita harus lakukan, dikerjakan, mulai sedikit-sedikit, tapi kalau kita bergerak bersama, harapannya itu semuanya bisa dapat hasil gitu loh, karena ini Iya. memang PR bersama. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia ini kan kaya sebenarnya, tapi karena untuk biaya beli rokok itu ya Allah, itu biayanya besar banget loh Saya ya. juga pernah baca ya Dok, kalau Mm-mm. misalnya ayah-ayah sekarang ini Mm-mm. lebih ngarah ke pembelian rokok daripada konsumsi daging. Ya, betul. Konsumsi daging, sayuran seperti itu minim Bu. Betul. Saya juga titip ya sama adik-adik, diingatkan, misalnya mulai dari kelompok sebaya dulu. Adik-adik di kelas, satu kelas, siapa aja sih yang orang tuanya merokok? Nah, mungkin didatangi, mohon maaf Pak, kami dari SMP 1, ini begini-begini, akibatnya begini, ya kan? Terus permasalahan kita berikutnya, cek stunting kita masih tinggi, ya kan? Makanan sehatnya juga jarang, mungkin dibudayakan tuh di sini hari apa makan bersama makanan sehat, ya kan? Bersama-sama bawa dicek tapi dimonitor mungkin sama OSIS. Ini bener nggak makanan sehatnya? Lah ternyata masih kurang ininya. Lah itu dibetulkan ditambahin mungkin, atau pas datang minggu berikutnya harus dicek, tidak bawa dan pasti dimakan sampai habis, itu dimonitor. Itu sebagai sarana juga bahwa kita peduli mempersiapkan Gen Z ini tidak hanya sudah bebas vape tetapi juga untuk persiapan nanti tuh kesehatan reproduksinya menjadi lebih sehat ya. Ini mungkin langkah awalnya kita ini ya, mulai dari Ya. kita sendiri. Gini, Betul. dan ini langkah awalnya kita memulai podcast ini supaya generasi Z, generasi Gen Z ini kan suka lihat podcast-podcastnya kita nih, Bang. Iya dong. Kita edukasi gitu itu. Oke. Biar mulai dari diri sendiri. Iya benar-benar. Nah, betul. Gitu kan. Iya. Nah juga Bu, tadi kan Bu siapa namanya? Bu Dokter Bu Desi, yang ya lupa guys. Bu Desi ini kan menjelaskan bahwasanya vape ini bahaya bagi wanita karena bisa merusak janinnya. Kenapa Iya, tuh Bu? Itu bisa betul. terjadi? Ya, dalam vape itu kan tadi ada partikel-partikel, ada nikotinnya, ada gliserinnya yang masuk ke dalam
tubuh manusia. Nah, itu bahaya. Jadi nanti untuk organ reproduksi yang sedang, apalagi sedang mengandung tuh ya, calon janin, perkembangan janin. Nah, ini juga masuk melalui ari-arinya. Ya Allah, Ah, bahaya banget guys. akhirnya prematur kita tinggi banget, guys. Ya, biayanya mahal. Kan kalau misalnya ibu hamil ya Bu. Ah. Kalau misalnya yang kesuburan nih Bu, kenapa kok bisa terjadi itu? Iya, Bu? benar, Bu. Ya kan, kembali ya, berapa banyak partikel yang kurang bagus yang masuk ke tubuh kita sehingga dia merusak, ya kan? Kalau pada wanita tuh misalnya lingkungannya merokok semua, dia masuk menghirup sebagai perokok pasif, ya. Aduh. Kemudian dia masuk ke saluran telurnya, masuk ke indung telurnya, masuk ke rahimnya. Kira-kira mau jadi sehat nggak? Serem ya. Oh, Jadi serem itu Bu. iya, betul. Gitu. Makanya nih edukasi bukan cuma untuk kita ya Vel, Iya. sebagai apa namanya? Untuk Bapak Ibu mungkin. Untuk siswa-siswi yang di lingkungannya masih banyak perokok. Jadi kita apa namanya? Edukasi Kalau kasih yang misalnya terbaik gitu itu. Berbahaya, rokok itu berbahaya banget guys. Bukan hanya untuk pengguna, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Sekitar. Oke. Iya, betul. Nah, waktu itu Feli juga sempat baca ya, Bu, bahwasanya dilansir dari Kompos ID bahwasanya pengedar narkoba memanfaatkan vape sebagai sabu cair. Ya. Jadi tuh ada vape, pengedar narkoba ini masukkan sabu cair ke dalam vape. Nah, terus Itu itu bener nanti nggak, Bu? terjual gitu itu, Bu. Bener gak Bu adanya itu? Iya, itu sangat mungkin, ya kan? Jadi makanya kenapa kita itu hati-hati. Jangankan lewat sabu, lewat minuman itu lo bisa, Dek. Hati-hati ya, guys. Ya kan? Makanya kita minum, hati-hati ya. Kalau minum ya sudah minum punya gelas kita sendiri. Jangan minum yang bareng-bareng. Kadang-kadang kan ada tuh bareng-bareng minum. Ternyata mohon maaf ya, itu sudah dimasukin obat. Narkobanya dimasukkan di situ, dibuat semuanya ketagihan. Begitu dicek, dreng, semuanya positif. Ya kan, tes kencingnya positif. Ini sudah kejadian loh di Keraksaan gitu. Ya Allah. Bukan di kota besar. Di kota Keraksaan, guys, ya. Jadi makanya, ayo kita itu benar-benar nggak main-main ini. Ayo Gen Z-nya SMP 1 ini benar-benar Gen Z yang keren gitu loh. Generasi emasnya Indonesia ini ya. Ya, ayo kita bentuk ya, kita bentuk bersama. Tentunya makanya ayo kita kolaborasi. Dokternya turun, murid-muridnya narik kita ke sini juga. Ayo kita kumpul bersama, kita diskusi bareng, ngobrol. Oke, silahkan gitu ya. Jadi tidak berhenti sebatas podcast ini, nggak apa-apa. Nanti kapan kalian kumpul, kita Bu Dokter bisa minta tolong teman-teman maunya dokter apa. Tak datengin dia ke sekolah kalian ini. Ya, Siap Ibu. Oke, ya. Terima kasih Bu ya. Dan ternyata vape yang apa namanya ada zat sabu cairnya itu benar ada ya, Pak? Ada. Nah, cara membedakan vape yang benar-benar ada apa namanya cairan liquid dengan vape yang ada zat sabu cairnya itu bagaimana, Bu? Apa dengan aroma? Apa bagaimana, Bu? Nah, kalau dari situ mungkin kita tidak bisa deteksi, tapi kita akan bisa deteksi dari produk apa? Kencing. Nah, kita begitu kita tes kencing, tes narkoba itu Urin kita ya, Bu? tes urin ya. Dari tes urinnya itu kita akan bisa deteksi jenis-jenis narkoba apa saja yang berada di situ. Bisa ternyata, Bu, dari urin, Bu. Bisa. Sederhana sekali kan? Begitu ketemu, ada BNN datang atau Pak Polisi datang, ayo tes semua, jreng. Akhirnya ketahuan. Nah, ini kan buat yang menggunakan vape, terus di dalamnya ada narkoba. Terus kalau misalnya di dalam vape itu ada narkoba, kita sebagai pencium doang Ibu, pencium asap. Apakah itu bakal pengaruh untuk positif narkoba? Kalau enggak menggunakan mungkin tidak. Ya, tetapi paling enggak efek samping yang tadi kita sampaikan sebagai perokok pasifnya bisa. Tetapi begitu dideteksi mungkin ya kita tidak masuk karena kan tidak langsung ya. Tetapi kalau yang pengguna langsung itu pasti ketahuan gitu. Aduh, bahaya Bahaya ya, guys, bahaya Makanya banget. harus semangat ya kalian ini. Ayo bangun Indonesia Emas ini bagaimana caranya kalau bukan dari kalian ini kan ya. Dari kita sendiri, guys. 2045 loh katanya Indonesia Emas katanya loh. Ini sudah 2024 loh ya. Gen Z yang mengambil alih Gen Z. Jadi kita edukasi mulai dari sekarang ya, Mbak. Iya, benar banget. Betul ya. Ya. Jadi yang bisa Bu Dokter pesankan tuh yang penting kembali nomor satu apa? Agama.
hanya satu agama. Kalau Benar, kita benar. bisa fokus dengan pendidikan agama yang betul-betul masuk dalam tubuh kita tuh, insya Allah pasti kita akan lurus, tidak akan lari kemana-mana. Ya kan? Pasti berada di jalan yang positif terus ya Bu. Betul, iya. Kalau misalnya pengguna rokok ini mungkin ada dari ciri-ciri pengguna rokok apa? Dari ciri-ciri wajah mungkin Atau bagaimana Bu? Ya, kalau dari kulit ya, biasanya mereka akan lebih loyo sebenarnya. Karena kan lebih kusut kan sebenarnya, karena dengan partikel-partikel rokok itu yang memang dia mengandung zat yang nggak bagus ya, dia merusak ke sel kulit dulu sebenarnya. Sehingga walaupun mungkin kasusnya jarang, tapi ini salah satu penyebabnya, dia juga bisa menyebabkan kanker kulit, kanker mulut, ya kan, kanker paru-paru. Belum lagi di lambungnya dia juga mudah rusak. Jadi untuk ulkus ulcernya gitu deh, ya. terus apalagi perempuan ya, perempuan nge-vape gitu ya. Ya, Terus pakai skincare berjuta-juta. Waduh, sepertinya itu Percuma gitu ya. gitu ya. Jadi ini juga edukasi sih Vel sebenarnya Vel. Bener Buat banget. ini Bu, buat yang orang perokok pasifnya gimana Bu? Apakah itu ada ciri-cirinya juga? enggak. Kalau cirinya mungkin enggak ya, cuman kan enggak langsung kan, karena dia tetapi paparan lamanya itu Iya. masuknya langsung ke dalam Oh, gitu langsung ke kan. dalam. Iya, langsung ke dalam. Sehingga ya itu tadi yang paling mudah dideteksi itu kalau pas lagi hamil misalnya, atau pas mau program hamil. Lah itu yang pengaruh di situ. Biasanya seperti itu. Makanya jaga betul. Wis hindari yang membahayakan buat tubuh kita. Itu sudah. Bahkan orang-orang ini menghalalkan segala cara buat yang Iya, beralasan gitu Bu. Vape ini gak separah rokok kok gitu, beralasan gitu Bu. Alasan, betul. Padahal hasilnya kan Sama aja gitu. Aja, pelan tapi pasti. Iya, Ya, pelan tapi benar. pastinya kalau bagus, pastinya nggak bagus. Ya, itu yang benar kita hindari kan. kalau misalnya pelan-pelan berolahraga Nah. itu baik Baik ya. dong. Jadi kalau misalnya perokok pasif ini buat lingkungannya Masya Allah Sangat sekali ya parah. Bu, parah Iya. banget ya. Aduh, Betul. bahayanya. Ya, makanya stop ya mulai sekarang ya teman-temannya. Teman-teman edukasi per kelas gitu ya. Iya. Untuk apa namanya yang di UKS itu untuk apa yang paling depan untuk generasi untuk menggerakkan teman-temannya apa kalau di sini SMP 1 ini? Bagian UKS, Bagian UKS tapi dia kayak polisinya UKS-nya SMP 1 tuh. penjaga UKS mungkin. Menjaga teman-teman kan supaya dia nggak sampai sakit gitu loh maksudnya. Itu PMS. mungkin bisa dipikirkan ya. Jadi bentuklah di kelompok sebaya kalian ini yang bagian ini kalau ngawasi. Jadi kalau biasanya di grup kelas itu kan hanya ketua, bagian kebersihan, bagian inilah, sekarang bagian kesehatan ya kan. Bagian kesehatan, jadi dia ada masing-masing di kelas itu ada penjaganya yang bagian dia Penjaga itu ngawasi, kesehatan gitu penjaga ya, kesehatan Bu. kelas gitu ya kan. Aduh bahayanya. Itu mungkin kalau belum ada bisa tuh jadi unggulan dari SMP 1 Keraksaan lengkap. Jadi di sini kalau sekolah di SMP 1 Keraksaan tuh bebas narkoba, bebas rokok lah. Kan keren banget tuh sekolahnya, ya kan? Itu yang bisa kalian tinggal tuh untuk sekolah kalian gitu. Jadi di sini juga perlu kalian ketahui bahwasanya di sekolah kita juga bebas dari asap rokok Bu. Jadi semua guru-guru, semua bapak ibu guru itu tidak ada yang merokok seperti itu Bu. Alhamdulillah, ya, Kalau alhamdulillah. ada tamu, sekalinya tamu merokok, kita seluruh siswa-siswi kita tegur dengan baik-baik seperti itu. Betul. Tapi tetap harus sweeping ya. Kita memang itu yang kita mau seperti itu. Tetapi tetap petugas UKS yang memang dijadwalkan giliran semua dibawa mulai kamar mandi sampai kelas-kelas itu kita cek, dan jangan lupa pulang sekolah mereka ada di mana. Mungkin ada petugas sweepingnya juga kan ada di kantin-kantin, bukan kantin ya, yang orang-orang jual di depan sekolah kan banyak Tugas lagi sweeping makan. ini cara mengeceknya gimana itu Bu? Nah, tadi kalau misalnya dibentuk petugas kelas tuh, petugas kesehatan kelas, dia bertugas misalnya menjaga kelas, oh betul kelas ini aman, 1 dari puntung rokok, 2 bebas asap rokok, bener nggak di kamar mandi, di semuanya tuh dicek semua, termasuk di lingkungan sekolah yang untuk anak-anak biasanya jajan pulang sekolah itu deh, ada nggak yang kiranya di sana ada anak-anak yang bul-bul-bul lain, Aduh, bahaya. nah, gitu. Jadi mungkin edukasinya ini kesadaran diri sendiri. Iya, mungkin. benar. Waduh, bahayanya. Jadi bahayanya nih, Masya Allah ya Vel, bahayanya Vel.
Nih Bu, karena waktunya sudah selesai nih Bu. Padahal pengen banget nih guys, pengen lama-lama ngobrol sama Dokter Yesi guys. Tapi waktunya udah selesai nih Bu. Ada saran nggak Bu atau ada pesan untuk generasi generasi Ya. sekarang para penonton Sobat Spensaka, ada pesan nggak Bu yang mau Bu siapa? Bu Yesi Bu Yesi. Vel. Nah, Ini mulai tadi kenalan berkali-kali Dokter Yesi nih loh, Vel. Kurang erat ya kita kenalannya kali ya. Bu, dari sekarang kan ngobrol mungkin ya Bu. Sampai lupa. Mungkin ada ya Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak Spensa ya, SMP Negeri 1 Keraksaan yang keren habis. Satu, pesan Bu Dokter itu adik-adik sekolah yang betul. Ingat pesan Bapak Ibu kalian untuk datang ke sekolah ya. Satu, sesuai dengan apa program sekolah? Raih medali kan, religius gitu. Ingat itu sudah. Jadi kalau kita ingat itu semua, insya Allah kalian pasti akan menjadi anak yang sukses dan anak yang berhasil. Amin, Ya kan? amin. Kembali ke agama, kemudian kita ke apa akhlakul karimah ya. Tentunya pendidikannya harus ingat. Selain pendidikan umumnya, pendidikan agama juga kuat, akhlaknya bagus, perbuatannya bagus, ya tidak mencoba hal-hal yang bersifat negatif. Jauh semuanya yang terkait nafsa tadi, termasuk harus bergaya hidup sehat, makan bergizi, ya kan? Kemudian gizinya seimbang, lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat nggak 4 sehat 5 sempurna? Masih Apa aja coba? Sayur, buah-buahan, ikan, telur, ada ini waduh. telur, Daging, susu. Itu ya. Ditambah lagi apa? Tiap minggu itu minum apa? Adik-adik sekarang ini. Jamu ya. Jutawan berhati mulia. Di sini program Jutawan Berhati Mulia. Jadi tuh kita itu setiap Jumat minum jamu seperti itu. Setiap Jumat ya Kak. Ya, paling enggak kan ini jamunya bukan jamu yang jamu pahit. Jamu ini kan enggak, jamu untuk mendukung kita lebih sehat kan. Nah, itu sudah, itu diikuti. Jadi kita insya Allah kalau itu ikut, dan jangan lupa patuh dan hormat pada Bapak Ibu guru, karena mereka adalah pengganti orang tua kalian selama di sekolah. Ikuti petunjuk-petunjuk beliau. Insya Allah kalau adik-adik ini semua ya ikut nurut dan mengikuti yang sudah diajarkan, adik-adik akan selamat. Jangan lupa bahwa kita datang ke sekolah ini setiap hari, pamit dengan Bapak Ibu, salaman, cium tangan ya kan. Habis itu mungkin cium pipi kanan kiri untuk orang tua, kemudian baru berangkat ke sekolah. Jangan cuma Pak Sangu, kan nggak seperti itu. Berangkat lurus, pulang sekolah juga begitu, kembali ke rumah sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, kembali ke orang tua lagi, salaman lagi, kemudian baru ganti baju dan semuanya, makan lagi kan sampai rumah. Kalau misalnya di sekolah sudah makan, karena siang kan bukan sekolah. Nah, berarti sore mungkin persiapan belajar-belajar yang lain, jangan lupa ngaji. Itu sudah, Bu Dokter hanya bisa pesan itu, karena insya Allah kalau semuanya itu kita lakukan dengan sinkron, dengan kontinu, insya Allah kita akan menjadi generasi yang luar biasa. Jangan lupa kalau tadi berangkat sekolah memang ada, mohon maaf ya, ada sangunya, ditabung. Jangan lupa, kalau misalnya itu uangnya banyak ternyata tergiur dengan yang lain-lain, jangan ya. Buka rekening tabungan, buka tabungan, bagaimana caranya? Kita harus punya tabungan. Dan endingnya semua berdoa pasti kalaulah yang muslim pingnya kemana? Tanah suci, ya kan? Seperti saat ini, ya kan? Kita doakan semoga jamaah haji kita, khususnya ini ada Bapak Bupati Besar, Ibu Bupati Probolinggo ini sekarang ini kan berangkat, kemudian juga keluarga-keluarga kita yang lain yang berangkat, kita doakan semoga semuanya diparingi kesehatan, pulang menjadi haji dan hajah yang mabrur. Adik-adik juga menabung mulai sekarang bahwa saya ingin ke tanah suci bagi yang muslim. Kalau yang agama lain, mudah-mudahan ada cara-cara yang lain yang bisa ditempuh. Mungkin itu saja pesan Bu Dokter. Mohon maaf apabila dalam penuturan ini ada yang kurang berkenan. Selalu bersinergi kita bersama-sama bersama Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Probolinggo untuk mendukung Indonesia Emas 2045 Kabupaten Probolinggo istimewa. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu nih. Ini bikin edukasi ke kita semua ini, bikin ilmu, sudah buat apa ya? Sudah banyak nambah-nambah ilmu gitu.
buat kita sadar juga. Makasih ya Bu. Makasih Sama-sama. banyak, sangat bermanfaat nih. Amin. Inspirasinya Ya. kita, Bu. Iya, ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Sobat Spensaka yang sudah menonton podcast kita nih dari awal sampai akhirnya acara podcast. Dan terima kasih juga kepada Dokter Yasi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir, memberikan ilmu, memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih banyak Dokter Yasi. Dan juga memberikan waktu ya untuk kita ya. Itu sempat datang ke Spensak gitu. Nih dari saking lamanya kita gak podcast ya Vel, sampai mulai tadi Kak Feni tuh lupa Vel, ngobras gitu terus Vel. Sama dokternya, nama dokternya. Ya Allah, sampai perkenalan berkali-kali. Aduh, capek banget aku tuh. Oke guys, jangan lupa subscribe di bawah ini, Di like di juga. like juga untuk sosial media SMP Negeri 1 Keraksan. Komen, Terus terus diaktifkan tuh guys loncengnya, loncengnya juga. biar kalau ada video terbaru dari Spensaka, acara-acara Spensaka, biar kalian pada tahu ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. See you. Goodbye.